Halo semuanya, balik lagi di channel Quantum Inti Akurasi bersama saya Ardi Darmawan. Saya sebagai Application and Support Engineer, dan kali ini kita akan ngebahas mengenai alat ESU Analyzer dengan mereknya Fluke Biomedical, tipenya adalah QAIS 3. Untuk alat yang didapat pada satu paket alat ESU Analyzer, selain dari main unit itu sendiri, kita akan didapat sertifikat kalibrasi pabrikan, dan pastikan juga di sini ada tanggal kalibrasinya sesuai dengan label yang ada pada alat. Kemudian getting start manual, kemudian power cord, alligator clip set merah dan hitam, dispersive safety lead, CQM safety lead, jumper safety lead 40 inci, ada merah, hitam, biru, kuning, dan hijau. Kemudian safety lead 20 inch merah dan hitam. Kemudian RECM alarm disabling lead dan bipolar activation lead. ESU Analyzer berfungsi untuk melakukan pengukuran pada alat kesehatan berupa ESU atau Electrosurgical Unit atau sering disebut juga dengan counter. Ada 5 parameter ukur. Yang pertama adalah generator output, baik itu monopolar maupun bipolar, cutting dan koagulan. Kemudian CQM atau contact quality monitoring. Yang ketiga adalah HF leakage. Yang keempat adalah power distribution, dan yang kelima adalah vessel sealing. ESU Analyzer ini tidak dilengkapi dengan baterai, jadi pengoperasiannya full support dengan listrik. Untuk tegangannya range-nya sekitar 100 sampai 230 volt AC. Untuk selanjutnya bagian-bagian alat. Untuk bagian depan, di sisi sebelah kanan ada beberapa port. Yang pertama adalah yang bagian atas ini ada 3 port, yaitu warna biru, kuning, dan abu-abu. Ini adalah foot switch connector. Kemudian yang di sebelahnya ada CQM connector. Kemudian di bawahnya ada 4 buah load connector, mulai dari variable high dan variable low, dan di bawahnya adalah fix untuk loadnya. Untuk load yang bawah ini warna putih, dia 200 ohm. Kemudian di bagian tengah ada layar LCD. Di bawah layar LCD ada tombol soft key atau tombol fungsi dari F1 sampai F5. Fungsinya adalah untuk pemilihan menu yang ada di dalam layar. Kemudian untuk yang di bawah ada tombol back untuk tombol kembali, dan di sebelah kanan ada rotary selector knob, dan di bawahnya ada port USB. Kemudian untuk bagian belakang, di sisi sebelah kanan ada port untuk scope output, di sebelahnya ada pin grounding, dan di bawahnya ada tombol power. Kemudian di bawahnya lagi ada port untuk kabel power dari alat ESU Analyzer. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan terlebih dahulu berapa nilai impedansi alat ESU yang akan kita ukur, karena impedansi itu akan kita samakan dengan nilai load yang ada pada alat ESU Analyzer. Untuk selanjutnya, pengaplikasian alat ESU Analyzer. Nah, kali ini kita akan mengukur generator output. Pertama, pasang dulu kabelnya. Kita nggak menggunakan aksesoris atau elektroda aktifnya. Jadi pasang safety lead warna merah ke variable high, kemudian jumper ke common, kemudian pasang kembali safety lead warna merah di variable high, kemudian untuk ujungnya dipasang ke port konektor dari elektroda aktif. Di sini ada 3 port konektor, ada 2 yang terpisah dan satu lagi yang terpisah ya. Yang 2 agak dempet, pasang di bagian satu yang terpisah. Kemudian pasang safety lead warna kuning di cutting. Kemudian yang satunya di ujung paling kanan, ini untuk yang switch cutting. Selanjutnya pasang safety lead warna biru, pasang di koagulan, di port koagulan ya. Kemudian yang bagian ujungnya pasang di bagian tengah dari port elektroda aktif ESU. Nah, untuk selanjutnya pasang ESU dispersive safety lead yang udah seperti ini. Ini pasang di port konektor netral. Kemudian untuk bagian ujungnya dipasang di variable low dari alat ESU Analyzer.
Selanjutnya nyalakan alat ESU. Kemudian kita akan mengukur monopolar cutting. Setting alat sesuai kebutuhan, saya ambil 50 watt. Kemudian untuk settingan dari alat ESU analyzer, kita pilih F1 generator output. Kemudian di sini parameter knob untuk load-nya atau impedansinya disesuaikan dengan spesifikasi alat ESU. Di sini alatnya spesifikasinya adalah sekitar 500 ohm untuk cutting monopolar. Jadi load-nya kita ganti ke settingan 500 ohm. Ya, kalau sudah sesuai, kemudian foot switch-nya di setting cutting. Tekan F2 ya. Cutting, karena kita akan mengukur yang monopolar cutting. Kemudian tekan tombol start single. Untuk power yang terukur adalah sekitar 51,6 watt dari settingan 50 watt. Kemudian untuk selanjutnya pengukuran monopolar koagulan. Untuk ESU-nya kita setting sesuai kebutuhan. Di sini saya ambil 40 watt. Kemudian untuk unit ESU analyzer-nya, load-nya juga harus diperhatikan. Kita sesuaikan dengan spesifikasi alat ESU. Di sini settingannya adalah 300 ohm. Jadi ini saya ganti ke 300 ohm untuk impedansi load-nya. Kemudian foot switch-nya juga diperhatikan, ini harus diganti ke koagulan karena kita akan mengukur monopolar koagulan. Kemudian setelah itu tekan tombol start single. Selanjutnya pengukuran generator output bipolar. Nah, di sini untuk aplikasinya kita pakai 2 bulah safety lead warna merah, pasang di variable height. Kemudian yang ujung satunya dipasang ke port bipolar. Nah, kemudian satu lagi menggunakan safety lead warna hitam, pasang di variable low. Kemudian yang bagian ujung satunya dipasang ke port yang kosong. Ya, di sini kita membutuhkan foot switch dari alat ESU. Ini sebagai switch-nya. Kemudian setting dari alat ESU untuk yang bipolar sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya ambil 20 watt. Kemudian load-nya kita ganti ke 100 ohm sesuai dengan spesifikasi alat ESU. Nah, setelah itu tekan tombol start continue F4. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya tekan foot switch yang ada pada alat. Untuk hasilnya adalah 21,3 di settingan 20 watt. Kalau sudah, tekan tombol stop di F3. Untuk selanjutnya pengukuran CQM. Nah, untuk alat yang kita butuhkan atau aksesoris yang kita butuhkan adalah ESU CQM safety lead. Nah, seperti ini. Bagian ujungnya terbagi dua, hitam dan merah. Untuk pemasangannya, pasang pada neutral plate portnya satu, kemudian yang dua ini, yang hitam pasang di variable low dan yang merah dipasang ke port CQM. Selanjutnya nyalakan alat ESU, kemudian pilih menu CQM pada ESU analyzer, tekan F4. Nah, perhatikan di tombol knob parameter F1, resistan. Resistan ini akan saya naikkan secara bertahap. Kemudian, perhatikan kembali alarm pada alat ESU sampai dia menyala. Kemudian, lihat dari resistannya, berapa hasilnya. Dengan cara tekan tombol auto start, resistan akan naik secara bertahap. Perhatikan alarmnya sampai berbunyi, kita tekan tombol stop. Yuk. Untuk nilai CQM-nya adalah 10 ohm. Untuk selanjutnya pengukuran HF leakage tipe CF active to earth.
Nah, pertama kita pasang safety lead warna kuning, pasang di cutting port yang pada alat ESU analyzer. Kemudian pada elektroda aktif, pasang di sisi bagian sebelah kanan. Kemudian safety lead warna biru pasang di bagian tengah. Safety lead warna merah pasang pada elektroda aktif paling kiri yang terpisah. Pasang di common. Kemudian pasang jumper dari common ke variable height. Selanjutnya, kabel safety lead warna hitam dipasang di variable low. Untuk ujung satu lagi, kita pasang alligator clip set. Nah, yang ini pasang di bagian grounding alat ESU yang ada di bagian belakang. Selanjutnya, pasang ESU dispersive safety lead lagi, yang CKM, pasang di elektroda pasif atau di netralnya. Kemudian ujungnya yang merah dan hitam ini kita pasang kembali RECM alarm disabling lead. Selanjutnya nyalakan unit ESU. Kita akan pengukuran yang monopolar cutting. Setting cutting dengan daya atau wattnya 250. Kemudian pada menu ESU analyzer, pilih menu F3 HF leakage. Setelah itu tekan tombol start single. Perhatikan di polarity pemilihannya monopolar dan foot switch-nya adalah cutting karena kita akan mengukur cuttingnya. Kita start single. Ya, hasilnya adalah 38 mA untuk HF leakage monopolar cutting tipe CF. Kemudian selanjutnya untuk pengukuran HF leakage tipe CF yang koagulan, kita pilih menu yang koagulan, kemudian setting kembali di maksimal di 100. Kemudian pilih foot switch F2 ke koagulan. Setelah itu tekan tombol start single. Ya, untuk hasilnya adalah 44 mA pengukuran HF leakage tipe CF active to earth untuk yang koagulan. Untuk selanjutnya pengukuran HF leakage tipe CF neutral to earth. Untuk instalasinya sama seperti tadi, yang pengukuran HF leakage tipe CF yang active to earth. Yang membedakan adalah cabut jumper dari common, kemudian pasang di alarm disabling RECM. Seperti ini. Kemudian pilih menu HF leakage F3. Pertama kita akan mengukur HF leakage neutral to earth yang cutting. Pilih polarity monopolar.
Foot switch-nya kita ganti ke cutting, kemudian pilih menu cutting dan tekan start single. Untuk settingannya sama di 250 ohm, 250 watt. Tekan start single. Ya, untuk hasilnya adalah 85 mA untuk pengukuran HF liquid tipe CF neutral to earth yang cutting. Untuk selanjutnya pengukuran HF liquid tipe CF neutral to earth untuk pengukuran yang koagulan. Pilih menu koagulannya, kemudian settingannya tetap di 100. Untuk settingannya, polarity tetap di monopolar, foot switch-nya diganti dari cutting ke koagulan, tekan F2, kemudian ditekan start single. Hasilnya adalah 73 mA untuk pengukuran HF liquid tipe CF neutral to earth yang koagulan. Untuk selanjutnya pengukuran HF liquid bipolar, pasang safety lead warna merah ke variable height. Kemudian untuk ujung satunya pasang di konektor elektroda bipolar. Kemudian pasang lagi safety lead warna hitam ke variable low. Nah, untuk ujungnya pasang alligator clip set. Nah, alligator clip set ini dipasang di pin grounding alat ESU bagian belakang. Kemudian nyalakan unit ESU-nya. Pilih menu bipolar. Kemudian setting di watt maksimal. Kemudian pada ESU analyzer tekan F3 untuk HF leakage. Nah, di sini kita membutuhkan foot switch. Sebagai kontrolnya, tekan start continue, kemudian tekan foot switch-nya. Ya, hasil pengukurannya adalah 10 mA. Tekan stop. Berikut adalah pengukuran dari HF leakage bipolar dengan settingan 70 watt dan hasilnya adalah 10 mA. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian dan pengoperasian alat ESU Analyzer dengan tipenya adalah YS3. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa kalau mau ada saran dan pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.